Pada sorga dalam nama Tuhan Yesus kiranya damai sejahtera dan kasih karunia, hikmat dan urapan Roh Kudus bekerja bagi setiap kami yang melihat video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Marin Susitorus hadir di hadapan kita untuk kita boleh belajar bersama dan bertumbuh tentang kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan dengan benar. Kalau di hari sebelumnya ya, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang ciri orang yang hidup dalam daging. Maka hari ini pembahasan kita mengenai ciri orang yang hidup di dalam roh. Ya, kita tahu bersama bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan, ya. Karena keinginan daging itu biasanya manusiawi, keinginan roh itu biasanya dia supranatural atau melebihi di atas kehidupan manusia, di atas pemikiran manusia, ya. Kita baca dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-14, di sana dikatakan firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, ya. Jadi Alkitab menuliskan, firman Allah menuliskan bahwasanya semua orang yang hidup ya dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak Allah. Ya, jadi kalau selama ini kita berkata saya anak Tuhan, tetapi kalau hidup kita masih hidup dalam kedagingan, kita masih hidup dalam suka-suka, kita hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam pertengkaran, hidup dalam perselisihan. Nah, status kita sebagai anak Tuhan masih dipertanyakan. Ya, kita boleh saja berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, tetapi Tuhan sendiri belum tentu mengakui kita sebagai anaknya. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam mengikut Tuhan kita harus perlu bertumbuh, kita harus perlu lebih matang dan lebih dewasa. Ya, belajar untuk bertumbuh. Ikut Tuhan itu tidak cukup satu hari, tetapi ikut Tuhan kita harus terus menerus, ya. Jadi pertobatan kita harus kita kerjakan dari hari demi hari sampai hari Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya kepada namanya. Dan jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya anak-anak Tuhan itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Anak-anak Tuhan itu harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh kebenaran, yaitu kebenaran dari firman Allah. Dalam Yohanes 6 ayat 63, ya, dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, saya ulangi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Yesus Kristus jelas menjelaskan, ya, Tuhan kita berkata, ya, bahwasanya perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya apa? Di dalam perkataan firman, di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri ada kehidupan yang mana apabila kita mengerjakan perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan firman yang disampaikan kepada kita, maka kehidupan demi kehidupan akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Nah, dari sini kita bisa belajar, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana siapa status kita dalam Tuhan. Jadi jangan bangga dulu kalau kita sudah menyandang nama sebagai anak Tuhan. Kalau hidup kita belum sesuai dengan firman Tuhan, ya kita perlu bertobat. Kita perlu belajar dan kita perlu mengaku bahwa kita belum mampu menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi anak Tuhan sesungguhnya, harus dipimpin oleh roh. Kemudian dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, dalam Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang yang hidup dalam roh adalah orang yang sudah dimerdekakan. Ya, mereka sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Memang di dalam daging ada hukum dosa yang bekerja, ya. Keinginan-keinginan daging, ada hukum dosa yang bekerja di dalam tubuh kita. Tetapi orang yang mau hidup oleh roh adalah mereka sudah dibebaskan dari hukum dosa itu, ya. Mereka dibebaskan dari dari ikatan itu. Jadi mereka tidak lagi ditarik begitu aja, mereka tidak lagi mengikuti begitu saja. Ketika ada tawaran dosa, ketika ada keinginan berdosa, ditawarkan dosa dan lain sebagainya, maka
orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia tidak serta-merta mengikuti. Ya, dia ada penolakan, dia menolak itu dosa, dia menolak itu godaan, dia menolak itu keinginan untuk berdosa, untuk berbuat dosa. Ya, nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kalau hari ini kita merasa kita belum bisa menang untuk menghadapi dosa, belum menang terhadap tabiat-tabiat kita yang lama, maka hari ini saya mengingatkan kita, mari sadarlah dan bertobatlah bahwasanya saya dan saudara, ya engkau dan saya harus hidup dalam kebenaran. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita harus mematuhi dan tunduk kepada firman Tuhan. Ya, kemudian Roma 5 ayat 5b dikatakan di sana bahwasanya mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ya, jadi orang yang hidup dalam Roh itu adalah orang yang memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara di atas, perkara-perkara di mana Yesus duduk, di mana Yesus menjadi Tuhan, di mana Yesus bertahta, di mana Yesus memerintah, dan dia adalah, dan kita ini adalah pesuruhnya, dan kita adalah hambanya, dan kita anaknya yang mana kita harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ya, kita harus bisa memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan. Ya, kalau dalam kitab Roma 2 disebutkan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi orang-orang yang hidup dalam Roh ini adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, orang yang tahu apa yang harus diperbuatnya, orang yang mengerti dan tahu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kerajaan sorga, bermanfaat bagi hidupnya yang akan datang. Kenapa? Karena memang di dunia ini hidup kita hanya sementara. Pada akhirnya juga kita akan memasuki kehidupan kehidupan kekal apabila kita hidup dalam Roh dan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ya, nah baik Bapak Ibu Saudara, ya kalau hari-hari ini kita belum belum sering memikirkan perkara-perkara yang di atas, kalau hari-hari ini kita masih lebih banyak memikirkan perkara-perkara daging, ya seperti apa yang saya katakan sebelumnya, itu perkara daging mengenai perzinahan, percabulan, percideraan, pertengkaran, amarah, mabuk, pesta pora, ya perseteruan dan lain sebagainya. Jikalau masih itu yang menguasai kita, maka kita belum bisa dikatakan anak Tuhan yang hidup dalam Roh. Tetapi kalau kita hidup dalam Roh, maka kita akan hidup dalam kasih sukacita. Ya, dalam Galatia 5 ayat yang 22 dikatakan, inilah dari buahnya, ya, dari buahnya kita mengenal anak-anak Tuhan. Dari buahnya kita mengenal hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidup dalam kasih, dalam Roh. Yang pertama dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi orang yang hidup, cirinya adalah orang yang hidup dalam Roh itu adalah mereka senantiasa mengasihi, mereka senantiasa memiliki kasih. Kasih agape, ya, bukan kasih eros, bukan kasih philia, bukan kasih storge. Ya, mereka bisa mengasihi orang-orang di luar kalau kasih storge itu kan dia hanya mengasihi orang yang di dalam anggota keluarga. Kalau orang kasih philia itu adalah orang yang mengasihi tetapi dia selalu mengharapkan imbalan. Ya, kasih eros adalah orang yang mengasihi bila dia dia mau mengasihi kalau dia bisa menguntungkan dirinya, ya. Nah, tapi kalau kasih agape adalah kasih yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau dikasih storge pun kita nggak lulus, dikasih, ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa masuk pada kasih agape? Jadi kasih agape masih di atas kasih storge, ya. Kita harus bisa, kita mengasihi keluarga, bahkan orang yang bukan keluarga kita pun harus kita kasih. Itulah kasih agape. Ya, yang kemudian dikatakan tadi sukacita, ada sukacita, ya. Jadi orang yang hidup dalam Roh adalah orang yang senantiasa bersukacita. Ada masalah atau tidak ada masalah, ada uang atau tidak ada uang, dia tetap bersukacita. Kemudian damai sejahtera, kemana-mana selalu membawa damai sejahtera. Orang yang jadi orang yang hidup dalam Roh adalah orang yang selalu membawa damai sejahtera dalam kehidupannya. Ya, dia selalu membawa damai sejahtera. Dia tidak suka pertengkaran. Dia suka membawa damai. Ya, dia mempersatukan, dia mendoakan, dan dia selalu menabur kasih sayang kepada semua orang. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya adalah dia adalah orangnya
dia murah hati, dia baik, dia setia, orangnya setia, ya, baik, setia kepada pasangan, setia kepada firman Tuhan, dia lemah lembut, dia bisa menguasai diri, dia bisa kontrol dirinya, dia bisa kontrol emosinya. Ada banyak lagi. Jadi saudaraku, dari ayat ini kita bisa belajar, kita ini adalah anak Tuhan yang hidup oleh roh atau anak Tuhan yang masih hidup dalam daging. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ini yang boleh saya sampaikan dari pelajaran ini. Mari sama-sama kita belajar dan terus bertumbuh hidup dalam roh, dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Menguasai diri, ya, menguasai terhadap dosa, menguasai terhadap anak nafsu. Haleluya Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang boleh saya sampaikan. Mari bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh pasti berkenan di hadapan Allah. Tetapi orang yang tidak hidup dalam roh atau hidup dalam daging pasti tidak berkenan kepada Allah. Haleluya, ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Kita lanjut di hari-hari selanjutnya. Kita akan belajar terus firman Tuhan. Mari sama-sama kita bertumbuh dan bertumbuh. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Berikan komentar yang membangun, komentar yang memberikan masukan-masukan yang kepada saya untuk boleh semakin bertumbuhnya channel ini. Dan bagi saudara, Bapak Ibu Saudara yang masih baru bergabung, mari terus support video ini. Jangan lupa beri dukungan kepada video ini lewat subscribe dan like dan komentar saudara. Terima kasih, saya Marius Theodorus. Mohon undur diri dari hadapan kita saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.